Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi bab waris. Di video sebelumnya kita sudah membahas siapa saja ahli waris yang berhak menerima waris dan ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan waris. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Nah, kalau kemarin ada ahli waris yang bisa terhalang, nah untuk ahli waris yang akan saya jelaskan di sini tidak mungkin terhalang oleh siapapun, tidak mungkin terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah anak laki-laki. Bahasa Arabnya ibnun. Kemudian anak perempuan bintun, bapak abun, ibu umun, suami zauj, dan istri zaujah. Ada 6 yang tidak bisa terhalang. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, dan istri. Jadi untuk anak laki-laki dan perempuan, karena ini kedudukannya langsung bersambung ke orang yang meninggal dan posisinya turunan ke bawah. Kemudian bapak dan ibu, ini perlu kita ingat ya. Jadi ini semua yang tersambung ke jenazah. Anak laki-laki, anak perempuan, kita sebut anak. Kemudian bapak dan ibu kita sebut orang tua. Kemudian suami atau istri. Jadi kita harus ingat sebetulnya kedudukannya ada tiga saja. Pertama turunan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua orang tua, ibu dan bapak. Yang ketiganya suami atau istri. Ahli waris ini ketiga-tiganya kedudukannya anak laki-laki, anak perempuan, orang tua ya, ibu dan bapak dan suami atau istri, ini tidak bisa terhalang oleh siapapun untuk mendapatkan warisan. Nah, jadi ahli waris yang tidak bisa gugur haknya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada anak laki-laki dan perempuan, ada orang tua, ibu dan bapak, dan suami atau istri. Jadi 3 kelompok biar mudah mengingatnya. Nah, itu untuk ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Ada seluruhnya ada 6. Anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, dan istri. Dan kedudukan suami atau istri di sini tidak mungkin ada keduanya. Jadi kalau misalnya ada suami, nggak boleh ada istri. Dan kalau ada istri, tidak boleh ada suami. Kenapa? Nah, ini silahkan dipikirkan saja dulu kenapa tidak boleh ada keduanya atau tidak mungkin ada keduanya. Kenapa? Silahkan bagi yang tahu dituliskan saja jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Jadi pada dasarnya untuk ahli waris yang tidak bisa terhijab itu ada 3 kelompok. Ibu, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, kemudian suami atau istri. Tidak mungkin ada keduanya ya, suami atau istri. Nah, nanti pasti Anda akan mengerti dan tahu jawabannya kenapa tidak boleh ada kedua-duanya. Nah, bagi yang sudah tahu silakan ditulis saja di kolom komentar ya. Nah, ini akan dijelaskan nanti di pembagian bab waris. Kemudian yang bagian kelimanya permasalahan ahli waris. Nah, kita klasifikasi dulu ahli waris ini. Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, di antara mereka juga ada yang disebut dengan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama ada dzawil furud. Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jelas bagiannya. Nah, adapun bagian yang
menjadi perhitungan dalam dalam perhitungan waris ini ada 6 dan tidak akan keluar dari bilangan-bilangan yang 6 ini. Yang pertama adalah setengah atau 1/2. Ada orang-orang yang mendapatkan bagian 1/2. Nah, ini harus diingat, 1/2. Kemudian 1/3. Kemudian 1/4. Kemudian 1/6. Kemudian 1/8 dan 2/3. Sekali lagi, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi ada 6 bilangan untuk Dhawil Furud ini, dan ini tidak akan keluar dari 6 bilangan ini. Anda tidak usah capek-capek menghafal lagi. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Ini untuk bagian Dhawil Furud atau yang mendapatkan bagian tertentu. Nah, disebut bagian tertentu adalah bilangan-bilangan yang 6 itu. Kemudian yang keduanya ada asobah. Asobah ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari harta. Kalau tadi Dhawil Furud itu mengambil bagian-bagian sesuai dengan bilangannya, ada yang mendapatkan bagian 1/3, 1/2, 1/4 dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah diambil oleh Dhawil Furud, misalnya kalau ada sisa dari warisan masih ada, nah ini diberikan kepada asobah atau ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Dalam hal ini ahli waris ada kemungkinan warisannya lebih besar, ada kemungkinan juga justru bagiannya mendapatkan bagian kecil atau tidak sama sekali karena hanya sisa saja. Jadi kalau ahli warisnya sedikit, yang Dhawil Furud itu jumlah orangnya sedikit, maka mungkin akan besar yang mendapatkan asobah. Tapi kalau Dhawil Furudnya banyak, ada kemungkinan asobah sedikit. Bahkan mungkin tidak mendapatkan warisan sama sekali karena sudah habis, misalnya bagian asobah itu bagian sisa. Saya harap ini sudah bisa dimengerti ya. Kalau belum dimengerti, nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Kemudian yang ketiganya mahjub. Mahjub ini adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain. Jadi ketika seluruh ahli waris itu ada, semuanya misalnya atau sebagian, maka akan terjadi saling halang-menghalangi. Artinya ada kemungkinan ahli waris ini akan dieliminasi oleh ahli waris yang lain. Nah, untuk kajian mahjub ini, mahjub terbagi menjadi 2. Ada yang didelete atau tidak diikut sertakan, ada juga yang diikut sertakan tetapi bagiannya diperkecil. Nah, jadi nanti ini untuk mahjub juga ada pembahasannya di bawah untuk lebih jelasnya. Ini kita harus paham dulu pengertian-pengertiannya bahwa ahli waris ini terbagi juga menjadi 3. Ada yang Dhawil Furud atau mendapatkan bagian tertentu yang sudah jelas bilangannya, kemudian ada yang mendapatkan bagian sisa atau asobah, dan ada yang mahjub, terhalang atau terdelete, tidak mendapatkan warisan atau warisannya berkurang. Kemudian mungkin ini tidak akan saya contohkan dulu untuk perhitungannya, kita lanjutkan saja. Kalau belum mengerti, insya Allah akan dijelaskan lagi nanti di depan ya. Ahli waris ditinjau dari sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal atau suami istri. Sababiyah ya, kita istilahnya kalau saya adalah musyawarah yang pernah saya jelaskan. Karena ada sebab menikah, perkawinan, maka menjadi sebab waris mewarisi.
Kemudian ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada usul mayit. Usul itu sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, bahwa usul itu ke atas artinya leluhur atau karuhun. Kemudian ada furu', yaitu anak atau cucu, seterusnya ke bawah, dan al-hawaish, yaitu saudara atau ke pinggir ya, cabang-cabang. Saudara dari mayit ataupun saudara dari bapak atau ibu. Nah, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kenapa ini dibahas kembali? Karena kita akan membagi ahli waris ini berdasarkan pada siapa-siapanya, kedudukannya. Nah, ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris ini dibagi menjadi 2, ada ahli waris dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan. Yang termasuk ahli waris dari pihak laki-laki ada 15. Yang pertama adalah suami, zauj. Kemudian yang kedua anak laki-laki. Kemudian yang ketiga cucu laki-laki. Yang keempat itu bapak. Yang kelima kakek dari bapak. Terus sampai ke atas wa in ala. Istilahnya wa in ala. Terus ke atas. Nomor 6-nya saudara laki-laki kandung. Nomor 7-nya saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seibu. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Kemudian paman sekandung dengan bapak. Paman seayah dengan bapak. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman seayah dengan bapak. Dan yang ke-15 orang yang memerdekakan. Nah, ini istilahnya agak rumit ya. Padahal nanti kalau saya berikan bagannya, insya Allah ini bisa hafal cepat. Nah, kemudian jika ahli waris laki-laki di atas semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan adalah suami laki-laki dan bapak. Sedangkan yang lain terhalang atau mahjub. Nah, ini juga nanti akan mengerti kalau sudah dijelaskan. Ini saya sebutkan saja. Ahli waris perempuan ada 10 keseluruhannya. Yang laki-laki 15, yang perempuan 10. Jadi jumlah semua ahli waris itu adalah 25. Siapa saya yang perempuan? Yang 10 itu. Pertama istri. Kemudian anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keempatnya ibu. Kelimanya nenek dari ibu. Kemudian nenek dari bapak. Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seibu. Kemudian orang yang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya atau al-mu'tiqah. Nah, jika ahli waris perempuan ini ada, maka yang mendapatkan warisan adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Nah, ini ahli waris yang perempuan. Jadi untuk ahli waris yang laki-laki dan perempuan bagaimana cara menghafalnya? Nanti ada caranya. Sebelumnya nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pembagian ahli waris ini yang laki-laki dan perempuan, klasifikasinya. Untuk materi kita cukupkan dulu. Nanti kita akan kembali membahas ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.